wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kisah itu adalah takziah. Kisah bercerita ini adalah takziah. Apa makna takziah? Menguatkan jiwa, menyabarkan hati atas kesusahan dan cobaan yang mungkin terus datang silih berganti. Barakallahu fikum. Seorang ulama bernama Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, al-qissah jundun min junudillah yuthabbitu bihi quluba awliyaih. Kisah itu, cerita itu merupakan salah satu dari tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tentara berupa kisah itu, Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati-hati para hamba dan para walinya. Bagaimana dahsyatnya kisah itu, bagaimana Al-Quran menerangkan banyak cerita tentang para nabi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, mengisahkan kepada para sahabat tentang orang-orang beriman di zaman dahulu, yang kemudian kisah tersebut menjadi spirit dan kekuatan yang membangkitkan semangat hamba-hamba Allah untuk terus bisa bersabar dan istiqamah di atas kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang juga merasakan kesedihan, yang merasakan bagaimana pahitnya berdakwah dengan sekian rintangan yang menghalang langkah beliau. Sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah mulia ini ditolak. Sedih pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir terus memusuhi kebenaran dan para sahabat Nabi. Maka para jamaah rahimani wa rahmakumullah, bagaimana Allah memberikan takziah, penguat jiwa untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Seandainya mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu mendustakan engkau wahai Nabi, maka sungguh para rasul zaman dahulu pun didustakan oleh umatnya. Padahal mereka datang membawa bukti-bukti yang nyata, mukjizat ditampakkan di hadapan kaumnya. Mereka pun datang membawa kitab-kitab dari langit dan keterangan yang berikan penjelasan, toh mereka pun didustakan oleh kaumnya. Datanglah kisah tentang Nabi Musa, datanglah kisah bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasallam didustakan oleh kaumnya. Maka inilah takziah yang Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan untuk menguatkan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah, dan setiap dari apa yang disebutkan, apa yang kami kisahkan dari kisah-kisah para nabi, para rasul itu, ma nuthabbitu bihi fu'adak, ini untuk mengokohkan dan menguatkan jiwamu wahai Nabi. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala menyatakan, hadza ta'ziyatun minallahi jalla thana'uh Muhammadan rasulahu alal adha ma kana alladhi yanaluhu minal yahudi wa ahli syirki. Dalam ayat ini merupakan bentuk takziah, penguat jiwa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mendapati gangguan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati rintangan, halangan
dari orang-orang yang memusuhi beliau, baik dari kalangan orang-orang Yahudi atau mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kisah adalah sebuah takziah yang akan menguatkan jiwa orang-orang beriman. Dan para sahabat pun demikian. Mereka telah merasakan bagaimana pahit dan getirnya berislam. Mereka pula merasakan betapa kerasnya pukulan yang mendera mereka dari orang-orang kafir. Sampai mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan penderitaan dan luka yang menyayat jiwa-jiwa mereka. Ya Rasulullah, ala tastansirullah lana, ala tad'ullah lana ya Rasulullah, diungkapkan oleh Khabbab bin Arat radhiyallahu taala anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di bawah naungan Ka'bah. Khabbab dan kawan-kawan yang selama ini telah tertindih dan tertatih dengan sekian banyak luka di atas keimanan mereka, mereka mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa meminta pertolongan kepada Allah untuk keselamatan kami, untuk menghancurkan mereka orang-orang kafir yang terus menyakiti kami? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab dengan sebuah kisah. Menjawab dengan sebuah kisah yang benar-benar akan menjadi penguat jiwa-jiwa mereka. Kalian tahu wahai para sahabat, innaman kana qablakum, sebelum kalian ada seorang yang beriman yang ditangkap, barakallahu fikum, yu'khadhur rajul fayuhfaru lahul ard. Ditangkap orang beriman ini di masa Bani Israel, dibuatkan lubang di tanah, kemudian ditempatkan orang tersebut ke lubang tersebut, kemudian didatangkan seorang yang membawa minsyar, membawa gergaji, dibelah manusia itu, orang beriman dibelah, terbelah menjadi dua, kemudian disayat-sayat, disisir kulitnya, kepalanya, sekujur tubuhnya, hingga terlepaslah seluruh kulit dari tulang-tulangnya. Maka para jamaah rahimani wa rahmatullah, kisah ini adalah takziah. Khabbab bin Arat, Bilal, dan para sahabat yang lainnya yang terus terjajah oleh kebiadaban orang-orang kafir menatap ke depan dengan penuh bersabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong dan menguatkan orang-orang yang beriman. Maka barakallahu fikum, kisah adalah salah satu tentara dari tentara-tentara Allah yang menguatkan jiwa orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Quran penuh dengan kisah. Bahkan disebutkan di sana ada surat Al-Qasas, kisah-kisah tentang para nabi. Ada surat barakallahu fikum Al-Anbiya, dan surat-surat yang lainnya yang menyebutkan dan mengisahkan bagaimana kesabaran orang-orang yang beriman dari para nabi serta orang-orang yang mengikutinya. Disebutkan pula kisah akhir dan kesudahan orang-orang yang mengingkari para nabi, hukuman yang Allah turunkan, dan apa yang telah Allah sediakan dari siksa yang pedih di hari kiamat nanti. Maka barakallahu fikum, di antara kita mungkin bersedih ketika terkucil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di antara kita mungkin dibenci karena memelihara jenggotnya. Di antara kita mungkin dijauhi karena sarungnya berada di atas mata kaki. Dan di antara kaum muslimah mungkin dijauhi karena menutup mukanya dengan hijab. Maka barakallahu fikum, jangan bersedih, ingatlah kisah yang telah Allah torehkan di dalam Al-Quran, yang Allah kabarkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Itulah yang akan menguatkan dan menyabarkan diri-diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ibrah di setiap kisah yang kita baca,
Jadikan pelajaran berharga di setiap cerita yang datang untuk menyayangi jiwa-jiwa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id 'anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Aqimissalah.